Halo YouTube and halo guys, berjumpa lagi di channel Pak Pos Ganteng. Nah, kali ini Pak Pos ingin membuat konten tentang drone F2S ini dengan remote dari F11S. Nanti kita akan mensinkronkan kedua uh, unit ini dan bagaimana keseruannya kita langsung ke TKP. Oke guys, baik kali ini Pak Pos ingin membimbing remote dari F11S ini remote F11S ke drone F22S. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung prepare saja. Oke, kita nyalakan dulu drone-nya. Setelah itu kita nyalakan remote dari F11S. Kita akan menunggu dia connect. Kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 50 detik. Oke. Oke, dia sudah terkonek. Kita screen recorder. Oke, kita masuk ke aplikasi. Baik teman-teman, kita telah masuk di aplikasi dan kali ini Pak Pos memakai aplikasi SJRC Free 353 ya untuk konten pembuatan kita pada hari ini, dan kita memakai F2S. Oke, kita masuk ke kontrol. Sensor obstacle diaktifkan. Oke, ini adalah layar monitor dari F2S. Kita matikan dulu sensor obstacle avoidance-nya. Kita masuk di pengaturan. Oke, fokus selesai cukup. Ketinggian dari drone di 165, titik kembali drone di 70 meter, dan jarak tempuh kita kali ini kita akan mencoba ke 4 kilo. Oke, kita kalibrasi dulu ya teman-teman. Kalibrasi horizontal, kalibrasi vertikal, dan kita tempatkan drone-nya di posisi datar, lalu kita kalibrasi giroskop. Oke, kita akan coba merekord ya teman-teman. Oke, kita persiapkan dan kita nyalakan motornya. Oke, kita take off. Terbang. Oke, kita akan melihat unit dari SJRC F2S. Mantap. Kita naikkan sedikit. Oke, kita coba naikkan. Kita posisikan ketinggiannya di 10 meter dulu saja ya teman-teman, lalu kita push ke depan. Kita pakai mode sport. Oke, SJRC go. Jarak dibatasi. Wow,
Coba kita turunkan sedikit ya teman-teman. Ya tidak bisa kita coba di 470. Oke, dia kayaknya tidak bisa lebih dari 4096 ya teman-teman. Kita coba push lagi, semoga bisa. Oke, ya sukses. Kita push ke depan dengan kecepatan dari drone. Kalau kita memakai remote F11S ini agak naik ya teman-teman, di sekitar 9 ini. Memang sangat berpengaruh juga ya remote ini. Oke, jarak sudah di 300. Kita push ke depan dan semoga saja konten ini sukses ya, dan kita mendapatkan jarak yang maksimal dari F22S ini. Oke, sekali lagi Pak Pos berada di wisata 3 pulau ya teman-teman, karena tempat ini sangat bagus untuk long race, dan tempat ini sekali lagi minim intervensi dari jaringan lain ya, jadi sangat bagus kita mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jarak sudah di 700-an. Semoga saja dengan kita memakai remote F11S ini, drone F22S ini bisa memberikan jarak maksimal 4 kilo ya teman-teman, karena cukup lama juga Pak Pos tidak mendapatkan jarak 4 kilo dari F22S ini. Sudah beberapa kali membuat konten dengan remote originalnya, dia hanya mentok di 3,5 ya, dia sudah tidak bisa maju lagi. Semoga saja dengan remote dari F11S ini dia bisa memberikan yang terbaik. Oke, kita coba naikkan karena sudah mulai putus-putus FPV nya. Kita naikkan ke 120 ya, sesuai dengan regulasi penerbangan drone yang ada di Indonesia. Kita sambil melihat keindahan dari pulau pertama. Kita shot ke bawah. Apalagi, yap. Oke, kita cukupkan saja ketinggiannya. Wow, mantap teman-teman keindahan dari pulau pertama yang menjadi objek long race kita kali ini. Oke, jarak sudah di 1,8 dan kita push lagi ke depan. Antena Pak Pos sudah arahkan dengan benar ini ya teman-teman. Antena F11S ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus mengarahkan badan dari antena ini mengarah ke drone ya, supaya dia bisa mendapatkan signal yang bagus, karena dia hanya bergantung ke wifi. Ayo, besar harapan Pak Pos bisa capai 4 kilo ya teman-teman, mudah-mudahan. Oke, ini adalah keindahan dari pulau pertama. Kita akan coba melewati. Oke, jarak sudah di 2,3. Ayo, kamu pasti bisa.
Oke, kita push lagi ke depan. Yap, jarak sudah di 2,5. Mudah-mudahan dia bisa mencapai 4 kilo ya teman-teman. Kita angkat balnya. Oke, di depan kita sudah melihat pulau kedua. Coba kita ke kiri ya untuk kita menuju ke pulau kedua. Ayo. Jadi konten kita kali ini kita akan melewati 2 pulau ya teman-teman. Nanti mungkin kalau ke depan SDRC sudah bisa mengupgrade produknya menjadi 5 kilo, kita bisa mungkin ke pulau yang ketiga ya. Tapi Pak Pos berharap saja kali ini minimal dia harus 4 kilo ya teman-teman. Oke, ini pulau kedua. Sebenarnya untuk membinding dari remote ini masih agak ragu-ragu juga ya teman-teman, karena baru ini kali juga dicoba ya. Mudah-mudahan dia sukses, tapi posisi sekarang berjalan dengan bagus ya teman-teman. Tidak terjadi apa-apa. Oke, 3,4. Ayo. Kita akan melewati pulau kedua dengan ketinggian 120-an meter. Oke, kayaknya dia bisa lewat. 3,5, ayo, tinggal sedikit lagi, please. Posisi FPV masih lancar ini ya, 3,6. Oke, kayaknya dia akan tembus 4 kilo ini teman-teman, karena kalau remote original dia 3,6 paksa teman-teman. Oke, iya, mantap. Kita naikkan gimbalnya. Oke, 3,7, ayo kamu bisa. 3,8. F22 kamu pasti bisa. Kita telah membinding remote F11S ke drone F22S dengan hasil yang kita akan lihat sebentar nanti. Oke, 3,9. FPV masih lancar. Oke, akhirnya teman-teman 4 kilo F22S. Wah. Jarak dibatasi. Oke, mantap. Jarak telah dibatasi dan kita back to home. Oke, akhirnya teman-teman F22S Pak Pos bisa tembus 4 kilo ya. Tetapi dengan catatan Ayo pulang. 4 kilo ini dicapai dengan mensinkronkan atau membinding, mungkin bahasa drone membinding ya, antena atau bukan antena, remote dari F11S ke drone F22S, dan terbukti sangat berhasil ya teman-teman. Oke, kita melewati pulau kedua. Sebenarnya waktu membuat konten ini agak ragu juga ya teman-teman, apakah bisa ya sistem dari remote F11S disinkronkan dengan drone F22S. Ternyata memang bisa ya, terbukti dengan konten ini bisa, dan mendapatkan juga hasil yang sangat luar biasa ya teman-teman. 4 kilo akhirnya drone dari Pak Pos F22S ini bisa capai 4 kilo dengan bantuan dengan remote F11S. Itulah kalau orang Manado bilang kalau kakak adik saling baku-baku bantu. Jadi saling menutupi kekurangan, dan terbukti adiknya dari
F22S ini bisa membantu kakaknya ini untuk menembus jarak yang maksimal 4 kilo. Oke, mantap. Tapi dengan catatan ya, eh, kita memakai remote F11S, bukan remote dari F22S yang original. Nah, itu sampai sekarang juga Pak Pos masih bingung ya, kenapa tidak bisa untuk jarak sampai dengan 4 kilo kita memakai remote yang original ya teman-teman. Mungkin dia bisa capai kalau kita mungkin tambahkan antena bantuannya, seperti mungkin antena Yagi atau Totoling atau sejenisnya, mungkin dia bisa capai. Tapi kalau dia hanya memakai antena original, sudah beberapa kali Pak Pos membuat konten, memang dia tidak bisa ya teman-teman. Oke, tapi bersyukurlah Pak Pos bisa tidur juga dengan nyenyak ini karena apa yang Pak Pos harapkan sudah tercapai ya teman-teman, dengan berhasilnya konten kita ini. Drone F22S bisa capai 4 kilo. Memang agak penasaran juga sih teman-teman sebelum kita mencapai jarak, karena logikanya F11S saja bisa capai, kenapa F22S tidak bisa? Nah, itu logikanya saja. Makanya ternyata dia harus membimbing remote dari F22S ini. Oke, sekali lagi kita melihat keindahan dari pulau pertama dari 3 pulau. Nah, yang kita shoot ini pulau pertama Pasir Putih ya. Jadi dari pulau itu kita bisa berjalan, ini ada jalannya ini. Kalau posisi air tidak naik, kita bisa berjalan sampai dengan di Pasir Putih ini. Nah, ini dia. Oke, tapi posisi air tidak naik ya teman-teman, seperti posisi pagi hari ini. Pas kalau kita berwisata ke 3 pulau ya. Oke, kita ambil sinematik sedikit. Kita melihat keindahan 3 pulau di pagi hari. Oke, posisi drone sudah di 1,7. Iya, mantap sinematiknya. Oke. Iya. Mudah-mudahan pemirsa tidak pusing ya teman-teman, karena kita mengambil sinematik sambil berputar 360 derajat ini. Oke, manis. Iya, keren. Posisi back dari drone di 1,3, kecepatan di 8-9 meter per second ya. Kita coba turunkan sedikit drone-nya. Nah, aplikasi dari SCRC Free 353 ini sudah terbukti bagus ya teman-teman. Pak Pos di konten yang pertama juga memakai aplikasi ini di F11S, dia bisa tempuh jarak 4 kilo dengan FPV yang sangat lancar ya teman-teman. Jadi bagi yang berminat, Pak Pos rekom ini aplikasi untuk kita pakai ke F11S dan F22S. Oke. Ya, kita coba mengarah ke objek karena sudah mendekati home point. Kita putar satu kali. Oke, manis.
Oke, ini adalah desa Pasir Putih. Dan ini adalah home point. Kita turunkan sedikit saja. Posisi sudah di 200 meter. Dan drone sudah kelihatan. Oke. Mantap. Kita shoot ke bawah. Oke, itu pilotnya. Kita angkat gimbalnya. Oke. Mendarat. Sip. Kita cancel. Pengalihan kendali. Kita ubah ke mode normal. Dan kita akan closing ya teman-teman. Oke. Kita ambil posisi yang bagus. Mudah-mudahan dia tidak blur ya untuk closing, karena pagi hari ini mungkin pengaruh cahaya matahari ya. Tapi coba kita closing ya. Yap. Coba kita putar menghadap ke objek. Mudah-mudahan dia bagus. Oke, boleh, mantap. Iya, manis. Oke, baik teman-teman. Demikianlah konten kita kali ini, dan konten kita kali ini berhasil ya teman-teman. Akhirnya F2DS bisa capai jarak 4 kilo dengan bantuan, atau kita telah membimbing ya, atau telah mensinkronkan dari remote F11S ke drone F2DS, dan terbukti berhasil. Pada prinsipnya dia satu sistem, jadi pertama juga Pak Pos agak ragu, tapi bersyukur dia bisa disinkronkan dengan baik, dan semoga konten ini bisa menambahkan pengalaman buat kita semua, dan yakinlah selalu pasti bisa. Sukses kita semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk kita bagikan. Oke, demikian dari Pak Pos. See you next again, and God bless you all. Thank you. I got you, baby.